Tabel Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini Pak Guru lanjutkan materinya. Jadi materi di bab 3 yang berikutnya tentang statistik. Jadi kemarin sudah kita singgung sedikit tentang statistik. Nah, untuk kompetensi dasarnya nanti dapat menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Kemudian di KD 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Sehingga tujuan pembelajarannya nanti yang pertama dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus, serta mengimplementasikan data dalam bentuk diagram. Nah, sekarang yang berikutnya adalah menafsirkan hasil pengolahan data. Semisal, ini satu kelas ada berapa orang? Ada 16 orang. Setiap murid atau setiap anak pastinya mempunyai berat badan yang berbeda-beda. Ya enggak? Ya mungkin ada yang sama pastinya, tapi kan tidak semuanya sama. Nah, ini nanti kalian akan mengetahui berat badan dari setiap teman-temanmu. Coba dari yang pertama dulu, absen 1 bisa maju. Silakan ditimbang, ada teman-temannya silakan melihat. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampungan jauh di mata, kunwangsan sebaku lilian, takkan aja kawan-kawan lamu, sangke basuh yang surya. Sudah semua ya? Sudah semua, jadi sudah ada isinya semua, sudah dibuat ke dalam bentuk tabel, berat badan, dan frekuensinya. Jadi data yang sudah kalian ubah ke dalam bentuk tabel akan kita buat dalam bentuk diagram. Nah, jenis diagram itu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama diagram batang, yang kedua diagram lingkaran, dan yang ketiga diagram garis. Nah, ini gambarnya. Jadi yang pertama ini adalah diagram batang ya, seperti ini. Dan yang tengah adalah diagram lingkaran, dan yang paling terakhir yaitu diagram garis berupa garis-garis. Nah, dari data yang sudah kalian peroleh itu silahkan dibuat dalam salah satu bentuk diagram di depan ini ya, tetapi itu nanti diimplementasikan melalui Chromebook. Jadi silakan Chromebooknya dibuka dan dihidupkan. Baris 1 diagram batang. Oke. Kemudian baris 2 membuat diagram lingkaran. Oke. Kemudian baris ketiga membuat diagram garis. Nah, sekarang membuat gambar sesuai dengan diagram yang sudah dibuat di Chromebook, di
kertas gambar. Satu meja, satu saja. Boleh menggunakan warna yang berbeda. Yang penting datanya sama ya, Cah. Ya. Sudah semua ya, nggih? Sudah semua ya. Baik dari diagram batang, diagram lingkaran dan diagram garis sudah membuat gambarnya pada kertas gambarnya. Sekarang silakan untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan dari baris pertama untuk diagram batang dulu. Ini adalah diagram batang dari data berat badan kelas 6. Ini adalah gambar diagram lingkaran dari data berat badan kelas 6. Ini adalah diagram garis dari berat badan kelas 6. Ya, tadi sudah perwakilan dari setiap baris ya. Satu-satu ada 3 diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Secara keseluruhan, tadi Pak Guru sudah melihat, sudah bisa membuat tabel data berat badan, frekuensinya, kemudian menuangkan dalam bentuk diagram baik di spreadsheet ya, karena kita pakai Chromebook jadi online, dan juga digambar menggunakan kertas gambar. Jadi secara keseluruhan kelas 6 sudah bisa mengimplementasikan statistik dalam menafsirkan pengelolaan data. Jadi kesimpulannya, kita mengubah data dari data berat badan tadi satu persatu menimbang, kemudian diubah ke dalam bentuk tabel berupa berat badan dan frekuensi, kemudian diubah lagi ke dalam bentuk diagram, yang mana ada 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Baiklah, pembelajaran di hari ini Pak Guru cukupkan karena sudah bisa mengimplementasikan bentuk-bentuk diagram. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak, nggih, mboten. Pak Guru akhiri, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.